Sebaiknya kalau memang Menteri Agama masih melindungi kawan-kawan dari habaib ya, lebih baik nggak usah sidang isbat, itu nggak usah. Keluar biaya 400 juta 2 kali ya, mengisbat hilal 1 Ramadan dan sidang isbat 1 Syawal. Lebih baik kumpulkan habib-habib semua dikumpulkan lalu bermimpi. Mohon direnungkan, ya, dicamkan oleh NU, Muhammadiyah sampai MUI dan bahkan Menteri Agama Indonesia ini, supaya nggak usah boros ya, nggak usah mengeluarkan anggaran untuk sidang. Capek-capek kumpulkan saja habaib itu, khususnya dari marga Al-Atas, untuk bermimpi semua. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, kemarin kami sampaikan tentang 3 hadis produk baru dari klan Ba'alawi yang saya sampaikan di juz 1, tetapi cukuplah di juz ini bisa panjenengan buka kembali halaman 118 sampai 119 kitab Tadhkirun Nas. Karena kitab Tadhkirun Nas ini sebenarnya kalau digabung menjadi satu itu nggak sampai 2 juz. Kadang dipisah menjadi 2 juz, tergantung cetakannya inginnya lebih ramping gitu. Jadi 411 halaman Tadhkirun Nas, kalam Habib Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attos, yang ada catatan tentang produk baru hadis dari ngendikane Kanjeng Nabi tanpa melalui mimpi, yakni fil yaqadzati ya, yang akhirnya Rasulullah bersabda dengan 3 hadis ini yang tercantum dalam kitab Tadhkirun Nasi halaman 118 dan 119. Sebenarnya kitab Tadhkirun Nas ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ajaran Ba'alawi, berasal dari kalamnya, pangandikonya, ya, dawuhnya seorang Ba'alawi yang bermarga Al-Attos. Karena memang gelar Habib itu pertama kali disandingkan ya oleh marga Al-Atas, yakni Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Sebelum itu Syekh, kadang pakai Sayyid ya, kadang pakai Imam. Pertama kali yang menggunakan gelar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, berasal dari klan Al-Atas. Orang Indonesia lebih mudahnya mengucapkan Al-Atas, seperti mantan Menteri Luar Negeri era Orde Baru, yakni Pak Ali Al-Atas. Nah, kalau penyanyi suaminya Titik Sandoro itu ya, itu Kang Mas Muhsin Al-Atas. Al-Attos tulisannya, tapi bacanya Al-Atas. Al-Atas, bukan al-bawahnya, Al-Atas. Jadi kitab Tadhkirun Nas ini karya dari marga Al-Atas yang bernama Habib Ahmad bin Hasan. Hampir sama seperti halunya, menantunya Kang Nas Muhammad Rizik Syihab yang bernama siapa itu? Dik Hanif Al-Atas. Sama, tidak hanya bin Syihab ya, tidak hanya Ba'abud, Al-Hadar ya, As-Sakof, semuanya ya, bin Sahal sekalipun itu loh yang nggak terkenal, ini sama halunya, nggak bisa dibedakan. Oleh sebab itu saya itu kadang-kadang berpikir ya untuk mengusulkan kepada pemerintah kota Jakarta, khususnya yang ada di wilayahnya pesantren majelis taklimnya peninggalan dari Kang Nas ya, atau Dik almarhum Hasan As-Sakof yang meninggal 1 tahun yang lalu itu ya, untuk
dibubarkan saja, alias Majelis Nurul Mustafa. Karena apa? Di situ berisi doktrin-doktrin yang menyesatkan umat ini. Berbahaya itu nanti kalau diterus-teruskan, merusak bangsa dan negara, bahkan khususnya agama. Karena apa? Peserta Majelis Nurul Mustafa itu terdiri dari anak-anak muda yang selalu diarahkan ke makam-makam leluhurnya dari marga As-Saqqaf itu, atau As-Saqqaf Nurul Mustafa. Jadi lebih baik dibubarkan saja kalau menurut saya. Karena apa ya? Termasuk ciri dari aliran sesat ala MUI itu sudah ada di Nurul Mustafa ini. Tapi anehnya ya, MUI, NU, Muhammadiyah masih berdiam diri dalam hal ini ya. Nah, ini kadang-kadang itu saya heran ya, bertanya-tanya kenapa bisa ya. Oleh sebab itu kami Intisyarul Ilmi membagi kitab Tadhkirun Nasi ini kepada panjenengan semua. Mungkin bagi yang ingin langsung mendownload tanpa kesulitan dari haizin.com ya bisa menghubungi kami langsung. Akan kami kirim kitab versi PDF dan bisa panjenengan cetak sendiri. Jenengan berikan perlihatkan kepada anggota MUI pusat, wilayah dan daerah. Begitu juga mulai dari Kiai, Ranting, MWC, PC, PW sampai PB. NU. Begitu juga dari Muhammadiyah. Semuanya kasih ini loh kitabnya, kasih hadiah. Kasih hadiah. Kalau ada kiai-kiai ke sini, itu sering saya hadiah kitab Syarhul Ainiyah. Sampai stok Syarhul Ainiyah saya itu habis. Saya kasihkan ke kiai-kiai itu. Tapi kadang-kadang kiai itu saya tanya, sudah dibaca kiai? Masih belumnya waktu, males. Biasa ceramah kok males belajar Quran ilmu itu. Sering saya kasih, itu bukan saya yang ngasih itu guru saya aslinya. Ya, cuma saya sebagai perantaraannya saja. Jadi sampai habis kitab Syarhul Ainiyah. Tapi insya Allah nanti akan kami kulaan lagi. Sesuai dengan tema malam hari ini tentang mengisbat 1 Syawal. Di tampilan ya foto sebelah kami itu kan ada menak ya. Sebaiknya kalau memang Menteri Agama masih melindungi kawan-kawan dari habaib ya, lebih baik nggak usah sidang isbat, itu nggak usah. Keluar biaya 400 juta 2 kali ya, mengisbat hilal 1 Ramadan dan sidang isbat 1 Syawal. Lebih baik kumpulkan habib-habib semua dikumpulkan lalu bermimpi. Ada kitabnya kok. Pasti ya yang paling mewakili ya keahlian ini mestinya ya dari marga Al-Atas. Kumpulkan semua dari klan Ba'alawi yang bermarga Al-Atos, khususnya Dek Hanif ya. Kumpulkan bahkan marga Al-Idrus juga sebagai pelakunya ini yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, dipesan jangan sampai ya berhari raya hari ini ya, tapi besok saja. Itu pesannya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Tadhkirun Nasi ini buktinya. Bahkan lebih ngeri lagi ya, di halaman 163 ada catatan tentang keinginan dari mereka yang mau membuat pesawat terbang. Jadi sebelum ditemukan oleh 2 orang bersaudara dari North Carolina, Amerika ya, pada abad 20 awal ya, alias 1905 mulai 902 sebenarnya. Itu sudah ada keterangan di sini yang akan menerbangkan safinah, kapal. Safinah itu kan kapal tapi mabur, ini kapal mabur atau kapal terbang. Nanti jangan buka 163. 163. Nggih.
Wa dzakara sayyidi, ya sayyidi ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar. Nah, Umar Al-Muhdhar ini ada dua. Umar Al-Muhdhar anaknya Habib Abu Bakar bin Salim, dan Umar Al-Muhdhar anaknya Abdurrahman As-Saggaf. Tapi yang bisa dimintai pertolongan wasilah sambatan ya itu ada tiga, yakni Habib Umar Al-Muhdhar, Habib Ali Sahibud Darok, dan Habib Alwi Al-Ghuyur. Ini kalau kita sambat-sambat itu langsung secepat kilat datang pertolongannya. Lah, anna sayyidana Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Kholiq Kisan, ya. Ini paling bawah sendiri 163. Aroda ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawai. ya. Beliau Habib Umar Al-Muhdhar itu ingin membuat pesawat terbang untuk anak-anaknya, yusafiru bihim, yang akan dibuat untuk perjalanan, ya, mereka fiha, di dalam safinah atau pesawat tersebut. Summa raja'a an dzalika liqauni salaf al-alawiyyin lam yaf'alu dzalika. Ini ingin tampil beda. Jadi sudah ada keinginan, ya mungkin ya halusinasi atau cita-cita tinggi, ya, tapi nggak terbukti gitu loh. Justru yang malah melakukan penelitian, ya, dan prakteknya itu orang-orang non-muslim. Sebenarnya pesawat terbang itu sudah abad ke-6 ya Hijriyah, itu sudah dirancang oleh Abbas bin Firnas, ya, dari seorang muslim, tetapi selalu gagal. Yang akhirnya dikembangkan oleh non-muslim itu karena orang non-muslim itu getol, terus ingin mencoba dan mencoba, tidak hanya meneliti saja, tapi percobaan juga. Akhirnya selalu diupdate, diupgrade perkembangannya sampai sekarang ini ada Boeing itu. Jadi halaman 163. Wa dzakara sayyidi anna sayyidana Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saqqaf arada ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawa. Safinah itu perahu atau kapal, fil hawa, di atas. Mimpi. Kalau Arab Saudi tidak hanya sekedar mimpi, ya karena mereka bergelimang harta. Akhirnya tidak hanya kapal laut pesiar, tapi kapal terbang pesiar. Terbukti ya karena memang kaya raya. Tapi kalau Habib Ba'alawi tidak pernah ada buktinya. Tidak terbukti. Kita buka halaman 247-248 yang membahas tentang mimpi dari seorang Ba'alawi untuk mengisbat tanggal 1 bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Mohon direnungkan, ya, dicamkan oleh NU Muhammadiyah sampai MUI dan bahkan Menteri Agama Indonesia ini, supaya nggak usah boros, ya, nggak usah ngeluarkan anggaran untuk sidang. Capek-capek kumpulkan saja habaib itu, khususnya dari marga Al-Atas, untuk bermimpi semua. Untuk mimpi. Supaya nggak merepotkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Halaman 248. Oke. 47 dulu. Paling bawah. 247 dulu paling bawah. Baris yang ketiga dari bawah. Wa waqa'a li marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya aja. Halaman 246 ya, mohon maaf. 246 paling bawah ini. Dimulai dari ini. Sebelumnya juga banyak keterangan tentang isbat-isbat itu, tapi kami fokuskan di materi inti saja ini.
Wa balagona anna syahra Syawal subbita fi ba'dis sinin indal qadi bitarim. Sampai berita kepada kita atau kami bahwa sesungguhnya bulan Syawal itu sudah diesbat pada sebagian atau tahun-tahun menurut qadi atau kalau di sini ya Menteri Agama ya di Tarim. Perwakilan dari Menteri Agama di kota Tarim. Fastam as-sadatu ahlil bait ahlil balad li sholatil aidi. Lalu para sayyid ya, para pemimpin yang ada di sekitar penduduk Tarim ya, mereka sudah persiapan untuk sholat id. Wa ta'akhkhara ba'du sadah min ahlil Idrus. Lah ini loh Idrus ini loh. Jadi kumpulkan marga Al-Atas dan marga Al-Idrus. Termasuk Al-Idrus yang Gedabrus-Dabrus itu loh. Ya. Tetangga saya sendiri, Habib Idrus, Al-Idrus Surabaya itu Gedabrus itu. Ya. Enggak Sirul Bayu, enggak Sirul Bayu tok, ya, banyak sekali. Mau merubah-rubah sejarah Indonesia ini. Tidak hanya Sirul Bayu tok, itu banyak yang Gedabrus itu. Ya. Jadi bisa kategori aliran sesat dan menyesatkan. Dol wa al-dol. Jadi min ahli al-Idrus anil khuruji, ada yang tidak mau mengikuti ketetapan dari qadi atau staf dari Menteri Agama di Tarim Hadramaut. Ada yang persiapan mau sholat id dan ada yang tidak, alias mengakhirkan diri dari marga Al-Idrus anil khuruji. Lalu fasara al-khatib ila baitihi. Lalu kiai kalau di sini yang biasa khutbah al-khatib. Jadi al-khatib itu bukan marga aslinya, tetapi juru khutbah aslinya begitu, juru ceramah, penceramah, tukang khutbah, tukang ngasih mauidhatul hasanah. Jadi kalau kita mendengar kitab Al-Jauharus Syaffaf karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu enggak asli. Itu tokoh fiktif sebenarnya. Sudah pernah kami bahas pada sesi yang lalu ya, bahwa selalu begitu gitu loh. Mengklaim ini karya dari non Ba'alawi saja, mengisbat Ba'alawinya. Padahal isinya itu ya karya Ba'alawi juga. Begitu. Fasara al-khatib ila baiti. Lalu penceramah atau tukang khutbah itu datang ya, berjalan menuju ke rumahnya marga Al-Idrus ini tadi, Ba'alawi. Wa sa'alahu an sababi ta'akhirihi. Dan bertanya kepadanya tentang sebabnya apa kok nggak mau ikut beridul fitri hari ini, gitu. Alasannya apa? Faqala al-Habib, Habib dari marga Al-Idrus ini menjawab, ini ra'aitu, halaman 247 ya. Ini ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Saya melihat bermimpi ketemu Kanjeng Nabi kemarin. Al-Bariyah itu kemarin. Ya kemarin malam kalau mimpinya malam hari ya. Wa qultu lahu, dan saya bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil lailah min layali Syawal, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam ini masuk bulan Syawal? Faqala Rasulullah menjawab, la, ora. Tidak. Hati Kanjeng Nabi itu nggak ada harganya, Mas aku. Rasulullah SAW itu nggak ada harganya, dietrek-etrek kemana-mana, Mas aku, oleh Ba'alawi ini. Wong kita ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi begitu berharganya ya. Tapi kalau habaib Ba'alawi mimpi Kanjeng Nabi itu langganan ya. Kanjeng Nabi duduk di sofa, duduk di jok mobil gua, di mana-mana ada Kanjeng Nabi. Dan ini aliran apa itu? Kadang-kadang itu saya itu heran juga. Karena apa? Ada kitabnya. Ya, kalau pendapat pribadi saja mungkin kita maklumi bersama. Kalau ada pedomannya, ini pedomannya ya. Tanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam hari ini sudah masuk bulan Syawal? Jadi besok ya, 3 hari lagi kemungkinan ya, kita nggak usah ikuti pemerintah. Menunggu fatwanya Habib
Idrus Ala Idrus atau Dek Hanif Alatos atau siapalah, pokoknya Habaib Alawi lah. Wahai Habib, tolong mimpikan ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ya, saya tak ikut panjenengan, nggak usah ikut Menteri Agama. Guyon ini. Ini sindiran-sindirun ya. Ya, karena aneh ya. Lah, Kanjeng Nabi jawab tidak. Jadi malam ini belum ya masuk tanggal 1 Syawal, belum. Wa ana la afturu hadzal yaum, dan siang ini ya, ini kan waktu siang hari ya, mulai pagi ya habis imsak sampai pagi hari ini. Hari ini saya tidak membatalkan puasa ya, karena masih Ramadan gitu loh. Wong pesennya Kanjeng Nabi itu belum masuk Syawal itu. Wa ana la afturu hadzal yaum. Faqala al-khatib lil habib lah. Penceramah tukang khutbah itu tadi ya, termasuk staf dari Menteri Agama yang ada di wilayah Tarim, itu berkata kepada Habib, faqala al-khatib lil habib, anta ra'aitahu fil manam. Kamu wahai Habib Al-Idrus melihat Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Lah, wa ana ra'aituhu fil yaqadzati. Aku malah luwih nemen, luwih hebat. Saya melihat Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi waqala, dan Kanjeng Nabi berkata kepadaku, al-lailatul barihah min layali Syawal. Berbeda ya. Kalau dari Habib Al-Idrus itu kemarin itu belum masuk bulan Syawal. Tetapi kalau menurut Al-Khatib melihat langsung, yaqadzah, terjaga, Kanjeng Nabi bersabda ya, al-lailatul barihah min layali Syawal. Jadi mulai dari kemarin itu sudah diprediksi bahwa malam kemarin itu ya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ayo sekarang ini mana yang lebih kuat argumentasi kedua orang ini ya. Wal yaumu hadza min ayyami Syawal, berarti hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. Terus setelah berkata seperti itu Al-Khatib, lalu Al-Habib menjawab, faqala Al-Habib, fa kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Seperti apa itu? Kok begitu? Kok bisa? Faqala Al-Khatib, lalu Al-Khatib tadi berkata, alam yuballighka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum sampai kepadamu wahai Habib Al-Idrus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini kan hadis ini kan jelas surah wal istifadhah. Ya, sudah maklum bidoruri ya, terkenal di mana-mana sudah bahwa berpuasalah karena sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Nah, dan berbukalah, beridul fitrilah karena sudah melihat tanggal 1 Syawal. Lah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lah, menurut Al-Khatib dan Al-Habib ini bisa dimaknai beda. Sumu, berpuasalah kalian, li ru'yatihi, karena melihat Kanjeng Nabi dalam mimpi, wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi juga karena melihat Kanjeng Nabi fil yaqadzati. Lah, bisa seperti ini gitu loh. Ini karena kalam majas seperti ini tuh mengandung asumsi-asumsi ya, padahal aslinya tidak begini artinya gitu loh. La faqala bala, ya sudah benar, saya sudah tahu, balagoni dzalik, saya sudah pernah ya mendengar hadis itu ya, sering lah, sudah sampai kepadaku, balagoni dzalik. Faqala Al-Khatib, lalu penceramah tukang khutbah Idul Fitri ya itu berkata, ru'yaka ru'ya manam. Kalau penglihatanmu wahai Habib Al-Idrus itu penglihatan pada waktu tidur. La wahadhi ru'ya haqqin. Lah, apa yang kami lihat ini itu adalah penglihatan yang sebenarnya, tidak tidur alias fil yaqadzati.
ro'aha asikot, yang melihat ini adalah orang-orang yang terpercaya. Anisikot berasal dari orang yang terpercaya juga. An Rasulillahi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takallama, dan Kanjeng Nabi berkata bihi, tentang satu Syawal atau hilal fil yaqadzati, dalam kondisi terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Lalu faqala Al-Habib, lalu Al-Habib dari Malka Al-Idrus itu inda dzalika, ketika mendengar ya pemaparan dari Al-Khatib, beliau menjawab jazakallahu anna khairan. Matur suwun, thank you very much ya, nuhun ya, matur sekalangkung ya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Anda wahai Al-Khatib, dan juga atas kami semua ya. Nah ini kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun, benar, mesti benar ya. Wa kalamuka, dan omonganmu, pengendikanmu itu juga hakun, benar. Benar wis, padha bener wis, saiki hatu. Bawa ke sini at-tamru wal ma'u, bawa ke sini kurma dan air, wis aku gak sido poso dina iki gitu. Nah, ini ya terpaksa karena didalili sama Al-Khatib tadi. Wis aku gak poso wis, besok iki gak poso aku. Wa aftiru, dan saya berbuka. Wa kharaja, dan Habib dari Al-Idrus tadi keluar, wa sholat, dan melakukan sholat ma'ahum, beserta dengan jamaah semua dari penduduk Tarim. Al-Ida, sholat id. Hakadha kana ahlul i'tiraf. Inilah bentuk daripada para ahli pengakuan diri, wal insofi, dan penyerahan diri, keinsafan, dan wal mudbiun, dan yang mengikuti nafa'allahu, dengan Allah semoga memberikan kemanfaatan ya bil jami, kepada semuanya. Alil i'tiraf, alil insaf, dan mudbiun semua. Nah, ini kerukunan. Tetapi ini ada keganjalan di baris berikutnya, di bawahnya ya. Nanti jenengan baca seterusnya, dilewati saja nanti biar tidak terlalu panjang bahasanya. Di bawahnya 3 baris dari bawah yang langsung disimpulkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, masih halaman 247. Wa waqa'ali marrotan, dan terjadi kepadaku dalam kali ya, beberapa dalam satu kali, anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Terjadi pada diri saya, pada suatu hari saya bertemu, melihat, bermimpi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang bagi para sufi ya, bahkan habaib alawi yang kelas tinggi itu nggak bisa membedakan ini. Sekelas Romo Kiai Quraisy Syihabi itu saja itu mengatakan seperti ini. Apa katanya? Bahwa kalau mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi itu pasti hak, benar. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Allah itu pasti batil, salah. Nah, ini bagaimana ya? Sekelas Prof dari leluhur Hadrami ini loh. Aneh kadang-kadang. Ini Prof Quraisy siap loh nih. Kak, dengar. Tak ulangi lagi. Nah, mimpi ketemu Rasul pasti benar. Mimpi bertemu Rasul tidak pernah salah. Mimpi bertemu Tuhan pasti salah.
mimpi Tuhan pasti salah. Berarti kemarin Habib Hasan Alatos itu yang berbicara dengan Allah itu masalah nyang-nyangan tawar-menawar ya, tentang memberi syafaat kepada keluarga, muhibinnya, sahabatnya, penduduk Hadramaut semua, dan bahkan seluruh manusia di dunia yang hidup semasa dengannya. Ya berarti ya salah. Nah inilah kadang-kadang kita ini tidak menjaga diri, wirai, bukan wirai dari makanan dan minuman halal, jauh dari haram, tetapi wirai dari satu keyakinan. Lebih baik satu daro'e menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam kesalahan. Karena apa? Kadang-kadang umat Islam itu salah memahami man ro'ani fil yaqadzati faqad ro'ani, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqadzati. Itu hadis itu khusus untuk pada masa hidup Kanjeng Nabi, masih hidupnya Kanjeng Nabi. Ketika ada orang yang ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi sampai terbawa dalam mimpi, maka dia akan bisa ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi bila dia mau hijrah ke Madinah bagi orang yang berada di Mekah. Tapi itu akhirnya difahami oleh generasi sampai saat ini, oleh para sufi dan habaib Ba'alawi dan para kiai yang muhibin Ba'alawi, bahwa ketika malam tadi saya bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ro'ani fil yaqadzah, berarti siang harinya mata saya ini pasti terbuka. Sak kelelap, wah Kanjeng Nabi itu. Nah, Kanjeng Nabi itu. Nah, sampai Habib Ahmad bin Hasan Alatos juga begitu. Bahkan ketemu Imam Ghazali, ketemu Imam Nawawi, ketemu Nabi Hud, ketemu Al-Faqihul Muqaddam. Aneh. Jadi apakah syaitan sesuai dengan sabda Nabi kita la yatamatsalu bi, tidak bisa merubah bentuk seperti diriku, katakan Nabi? Tidak seperti itu. Kalau mengaku-ngaku bisa, tapi kalau merubah bentuk seperti visinya Kanjeng Nabi nggak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku bisa. Wong iblis ngaku Gusti Allah bisa, pemenang ngaku Kanjeng Nabi. Kadang-kadang umat Islam ini sulit membedakan mana itu arwah muqaddasah, mungkin roh leluhurnya atau guru-gurunya, ya. Tidak bisa dipilih Kanjeng Nabi itu ya, Nabi Khidir. Padahal belum tentu benar itu. Ini yang paling penting buat para santri ya. Saya dulu itu belajar kitab Silahul Mukmin itu mendatangkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang itu dulu saya nggak merasa bersalah, sekarang saya merasa sangat bersalah. Menghadirkan ruhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu pencak silat itu loh. Itu salah, tolong dikoreksi, dihapus saja dari preferensi dan memori, jangan diyakini. Karena apa? Itu melecehkan. Yang datang itu bukan ruhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu adalah roh-roh bisa yang mazmumah dan bisa roh yang muqaddasah. Tergantung ya. Kita ini sulit membedakan, menafsir antara ini roh beneran atau dari jin, arwah al-muqaddasah atau dari jin muslim atau jin fasik non muslim. Kita ini sulit membedakan. Kembali kepada kitab Tadzkirun Nas. Wa waqa ali marratan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kalau saya maknai dengan makna ala kiai, wa waqa alan tumibo limaring ingsun marrotan ing dalem ambalan ani sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan fa amaroni monggo perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an ahtajima ing yento cantuk hijamah ya, canduk atau hijamah sapa ingsun. Faqala monggo dawuh limaring ingsun sapa Syekh Ahmad Balkhair ngendikane malah ngene, la tahtajim, ora usah hijamah awakmu. Fa innal hijamata monggo krana setuhune hijamah atau canduk iku, canduk itu bahasa sekarang apa? Yang mengeluarkan darah misalnya dari kepala, bekam hijamah bekam. Nggih, fa innal hijamata monggo krana sedune bekam iku makruhatun makruh fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Fataraktuha monggo ninggal sapa ingsun ing hijamah. Lah akibate famaritu monggo
loro sapa ingsun malah ba'dar ru'ya sausi mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Fa'araftu monggo ngerti sapa ingsun annaha sak temene marodoh ya iku batun dadi siksa kualat mukhalafati ing krana oleh nulayani ingsun amrohu ing perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi gara-gara anut karo Syekh Ahmad Balkhair sing la tahtajim iku mau ya malah aku loro nemen gara-gara gak mentaati mimpiku sing dadi pesene Kanjeng Nabi. Fa'amaroni an ahtajima iku mau. Nah, bisa juga nanti kalau ditarik ke atas ya dari marga Al-Idrus yang bermimpi dawuh Kanjeng Nabi bahwa kemarin malam itu ya malam Syawal itu belum Syawal sebenarnya, masih berpuasa, tapi mengikuti Al-Khotib ya. Karena ini satu kitab yang saling berhubungan satu sama lain. Intinya kalau tidak mengikuti dawuh Kanjeng Nabi, baik dari mimpi ya, maka akan ngualati. Ya, sampai seperti mu'allif kitab ini wa waqa'ali marrotan anni ya. Kalau kita membaca kitab-kitab seperti ini kadang-kadang itu nggak ada titiknya ya, itu harus ngerti nahwu sorobnya. Kadang-kadang kalau saya pas mutolaah itu ya pas tepat kadang-kadang kalau kurang mutolaah itu ya kadang-kadang ada yang tertinggal. Wa waqa'ali marrotan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa amarani an ahtajima. Ya, iki kualat. Fa maridtu ba'da ru'ya fa araftu annaha uqubatun mukhalafati. Uqubatu mukhalafati ya iso langsung uqubatun ya mukhalafati amrohu sallallahu alaihi wasallam. Halaman 247. Jenengan baca sendiri banyak sekali ya di Tadhkirun Nasi ini. Kalau ini kitab karya saya sendiri, saya berarti melakukan fitnah keji. Ini kita membaca kitab karya Ba'alawi sendiri ya, dan ini menjadi pegangan mereka. Jadi kalau para pemirsa dan pendengar semua itu melihat di channel-channel, di link-link, di video, di ceramah manapun, kalau ada Habib kok ceramahnya ngibul ya, gedabrus, gedabul, ya, ada dasarnya ada kitab pedomannya. Bahkan mereka getol mengarang kitab-kitab versi mereka, dan untuk abad ini kitab-kitab itu digelontorkan ke negeri kita ini supaya Indonesia ini bodoh, mohon maaf, supaya umat Islam Indonesia ini terjajah, tertipu, terbodohkan secara masif. Senjata ya melebihi senjata nuklir, pemusnah massal. Karena ini tidak hanya massal saat ini, sampai generasi ke generasi yang akan datang. Lebih jahat daripada corona. Kalau corona 3 tahun selesai ya, kalau keyakinan doktrin seperti ini bisa bergenerasi ke generasi turun temurun. Sampai sekarang ini jika ada kiai, ada santri, ada jamaah umat Islam yang masih terdoktrin oleh keyakinan seperti ini, berarti tugas kita bersama menyadarkan mereka, karena mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri, masih dalam pengaruh racun doktrinisasi Ba'alawi yang membahayakan akidah umat Islam ini. Sudah, ini sidangkan di Al-Azhar Kairo Mesir, di Al-Jazair University, di King Saud University ya, di Libya, Suriah, Turki, Irak, Iran, Oman. Bahas kitab ini pasti nggak laku, tapi di Indonesia ini laku. Aneh, karena apa? Konsumennya masih ada ya, masih ada. Jadi kita ini akan dijajah terus oleh Belanda kedua, peninggalan Belanda yang berupa Habib Ba'alawi yang bercokol di negeri kita. Oleh sebab itu di awal tadi saya sudah mengusulkan lebih baik Nurul Mustafa Jakarta itu tutup saja, dibubarkan saja, karena akan mencetak generasi-generasi tersesat dari jalur agama yang benar,
ihdinas siratal mustaqim itu hampir saja tidak berfungsi di sana. Mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini, ya. Jangan menutup mata, wahai ketemu amui PBNU dan Muhammadiyah, khususnya yang ada di wilayah sana, kiai-kiai juga. Minimal ingatkan, gitu loh. Ingatkan mereka jangan begitu, ya. Rubahlah kebiasaanmu memuja, memuji, menghiasi kuburan leluhurmu, minimal. Tapi nggak ada reaksi dari pemerintah melalui Menteri Agama, melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui PBNU kita, Muhammadiyah kita, Dewan Fatwa kita, dan tidak pernah dibahsul masailkan juga. Dan bahkan sekelas Hubah Al-Haddad Tanjung Priok sana Koja itu juga tidak pernah dibahsul masailkan, dibahas tentang manfaat dan madhorohnya. Ya, ini tugas kita bersama. Oleh sebab itu, selama masih ada kemaksiatan, ya, kedurhakaan, ya, kedurjanaan dalam hal agama, ingin merusak Islam, saya akan tetap bersuara. Kami akan tetap bersuara, didukung oleh panjenengan semua. Tanpa panjenengan kami tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya, gitu. Jadi tadi para pemirsa dan pendengar semua, untuk mutolaah kembali kitab Tadhkirun Nasi yang kami sampaikan pertemuan live streaming kemarin, ya, ini halaman 118-119 yang berisi produksi hadis baru dari Kanjeng Nabi tentang kopi, tentang tasbih, dan tentang duduk di depan wali yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terus ada tentang pesawat terbang dari rencana cita-citanya Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman As-Saqqaf yang ingin membuat safinah fil hawa, ya, perahu yang bisa terbang, yakni kapal terbang untuk anak-anaknya supaya bisa keliling kemana-mana. Ya, halaman 163 Tadhkirun Nas. Terus yang halaman tentang tidak perlu sidang isbat 1 Ramadan, sidang isbat 1 Syawal, apalagi 3 hari besok, itu gak usah repot-repot. Undang aja Pak Alawi. Kalau memang Menteri Agama masih dukung Pak Alawi, kumpulkan supaya bermimpi semua nanti, ya. Khususnya dari marga Al-Idrus, dari marga Al-Atos, kumpulkan, ya, minta pendapatnya bagaimana 1 Syawal itu jatuhnya hari apa, ya. Nah, malam takbiran itu pasnya malam apa, ya. Nggak usah sidang isbat menghabiskan 400 juta. Ditunggu-tunggu oleh ulama Islam se-Indonesia Raya. Ini penting bagi kita semua untuk diketahui. Mungkin bisa saya ulangi sebentar tentang halamannya, mulai 246. Wa balagna anna syahra Syawal tsubita, ya, fi ba'dis sinin indal qadi, atau sabata juga bisa, tergantung, nggih, siyake kalam. Fi ba'dis sinin indal qadi bitarin fajtama as-sadah ahlul balad li sholatil aidi wa ta'akhkhara ba'dus sadah min ahlil aidrus. Tulisannya itu aidarus, ya, aidarus. Tapi tulisan Latin Melayu kita ini lebih singkat, Idrus, itu saja. Idrus Romli, ya, Idrus. Aslinya tuh aidarus, lebih banyak hurufnya Arab. Darus, ain, iya, dal, ro, wawu, sin, ya, ada 7. Tapi kalau Idrus cuma 5. Idrus, terus. Tapi kalau Arabnya ain, ya, dal, ro, wawu, sin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lebih banyak Arabnya. Karena Al-Idrus ini sendiri aslinya itu mencuri. Mencuri apa? Mencuri nama asli, gelar asli dari seorang tokoh sufi Hadrami, yakni bermarga bin Jamil. Jadi bin Jamil itu aslinya gelarnya adalah Al-Idrus, Syamsus Sumus,
mataharinya matahari. Jadi Al-Aidrus ini mengambil ya intisari dari Syamsus Sumus ini, padahal bukan haknya. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Selalu klaim-klaim sepihak seperti ini. Jadi wa balagna, terus berikutnya faqala al-Habib sampai halaman 247 Al-Bari. Nanti panjenengan mutolaah sendiri, ada tinggalan kitab yang kami bagikan, sebarkan kepada panjenengan semua. Mungkin demikian mukadimahnya. Sekali lagi saya percaya jika nasab Ba'alawi itu sah, tapi dalam mimpi. Ya ini mimpi, semua dalam mimpi. Mimpi. Di kitab Al-Ghurar ya juga begitu. Silsilah nasabnya Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi itu diisbat melalui mimpi-mimpi. Tapi terkadang fil yaqadhati oleh seorang sufi wanita yang bernama Sultanah ya, Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Jadi ini sangat perlu kita ketahui bersama bahwa ini sudah menjadi kebiasaan hidup di alam mimpi. Sebenarnya kalau mimpi-mimpi yang positif itu nggak masalah ya. Mimpi yang negatif inilah yang bermasalah, merusak antara yang benar dan yang salah. Gak bisa membedakan, sangat tipis ya, jumbuh tasyabuh, sehingga jika tidak pas pada kelasnya akan menyesatkan banyak ummah.